Halo adik-adik, berikut ini penugasan minggu lalu. Selamat menikmati. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua. Anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga kalian semua sehat dan ceria. Kita bersyukur atas hari yang Tuhan berikan. Dulu adalah laguin dulu anak-anak. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Nah sekarang Romo bukan mengajak kalian pergi ke kota, tapi bersama papa, mama, papi, mami pergi ke gereja untuk berdoa. Nah gereja itu apa? Gereja itu bisa yang di paroki, tapi ada juga gereja itu di rumahmu masing-masing. Ketika kamu berdoa, juga rumah menjadi gereja. Maka anak-anak, yuk kita ikut Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Caranya adalah satu, kamu tekun berdoa. Kalau pagi habis bangun tidur, Tuhan, aku bersyukur kepadamu atas hari yang baru. Berkati aku, semoga bisa menjadi anak yang baik. Apa itu anak yang baik? Dengerin orang tua, kalau orang tua ngomong. Kalau diberi makan, ya, dihabiskan, jangan dibuang makanannya, ya. Nggak mudah berantem dengan kakak atau adik atau teman, ya. Tapi yang rukun, lalu belajar untuk membantu, sama seperti Tuhan Yesus juga membantu memberikan dirinya untuk kita. Nah, maka semoga hari Minggu ini anak-anak bisa ikut pelajaran pembinaan supaya makin mengenal siapa itu Tuhan Yesus dan lalu mengikutinya dengan setia. Ajak orang tua untuk membantu kalian dengan mengajari, "Ma, apa? Siapa itu Tuhan Yesus? Aku mau ikut dia dengan setia dan benar." Yuk anak-anak, selamat hari Minggu, selamat mengikuti Bina Iman anak ini dan selalu Tuhan berkati kamu semuanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, ku tak gentar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, selamanya, selamanya. Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat bertemu kembali dalam acara Bia Online. Senang bertemu dengan kalian walaupun kita jarak jauh. Dan sebelumnya, terima kasih atas tugas-tugas yang sudah adik-adik kumpulkan minggu yang lalu. Tetapi jangan berkecil hati bagi yang belum mengumpulkan tugas, karena tugas-tugas berikutnya masih ada lagi. Nah, sekarang kita akan mulai untuk kegiatan atau acara Bia Online. Dan sebelumnya kita awali acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi ini kami berkumpul untuk memulai kegiatan Bina Iman Anak. Kiranya Engkau berkati kami agar dapat mengikuti kegiatan Bia Online dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabdamu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu
agar menyertai kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Kita jumpa lagi dalam Bina Iman Anak Online. Di sini Ibu akan membacakan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari bacaan di atas hari ini, Yesus menyampaikan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi murid Tuhan. Yesus menegaskan kepada kita beberapa hal penting yang akan menjadi bahan renungan kita. Yang pertama, Yesus memanggil setiap orang untuk menjadi murid-Nya. Menjadi murid Tuhan berarti kita harus siap untuk menjalankan segala tugas dan kewajibannya sebagai murid sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu kita harus dapat berpikir, berbuat, dan tutur kata yang artinya kita sehati, sejiwa dengan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai murid-Nya, kita harus sejalan dengan kehendak Allah. Yang kedua, Yesus mengingatkan kita hanya Allah sendiri yang merupakan sumber tujuan hidup kita. Seperti yang kita dengar dalam bacaan tadi, Yesus mengatakan, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?" Ia berbicara tentang roh. Ia berbicara tentang apa yang menjadi kehidupan kita. Kekuatan hidup kita adalah roh.
jiwa, nyawa kita. Sekali lagi Ibu mengingatkan ketika Yesus menciptakan manusia, Ia menghembuskan rohnya, roh Allah dalam tubuh manusia. Roh di dalam diri manusia adalah roh Allah. Maka seseorang hanya bisa memperoleh keselamatan jika ia mau dituntun oleh roh Allah dan membiarkan roh atau jiwanya dimiliki oleh Allah. Dan yang ketiga, Yesus mengingatkan kita bahwa makna dari kehidupan iman kita adalah melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dalam bacaan di atas Yesus berkata, "Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatan kita." Perbuatan di sini yang mau disampaikan oleh Yesus adalah kehendak-Nya sendiri, bahwa Allah akan membalas setiap orang dan memberikan apa yang terbaik bagi setiap orang. Jikalau ia melaksanakan seluruh tugas Allah dalam kehidupannya. Namun, jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan selaras dengan perbuatan atau kehendak Allah, maka tentu ia akan dihakimi oleh Allah sebagai hakim yang adil. Karena itu kita harus siap. Yesus mengatakan kita harus siap mengikutinya. Menyangkal diri, memikul salib, artinya apa? Sikap penyerahan diri secara total kepada Allah adalah hal utama dalam kehidupan kita, yaitu sikap berserah, sikap mengandalkan, sikap hanya melihat, memandang Allah sebagai satu-satunya kekuatan hidup kita. Maka orang seperti ini yang akan menemukan kebahagiaan sejati hanya ketika seseorang bersatu dengan Allah. Semoga anak-anak dan kita semua akan terus bersatu dengan Allah dalam kehidupan. Dan semoga mulai hari ini kita semua boleh dituntun, dibimbing oleh Allah di dalam kesatuan Allah. Dan semoga Roh Allah terus menuntun kita kepada kemuliaan-Nya. Dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak semua. Sebagai tanda kita memikul salib Yesus, maka Ibu meminta anak-anak menggambar salib. Lalu diwarnain. Warnanya boleh bebas, tapi harus rapih. Kemudian difoto dan dikirim pada nomor yang ada di bawah ini. Paling lambat hari Rabu, tanggal 2 September 2020. Kiranya dari Ibu cukup sekian dulu. Ditunggu fotonya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Senang kan dalam kegiatan Bina Online hari ini? Ya, semoga kalian semua senang ya. Tapi jangan lupa kalian mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak pembina tadi ya. Semoga hari ini kalian senang, ceria, dan tetap sehat. Maka kita akhiri acara Bina Online ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap terima kasih kepadamu. Kami sudah melaksanakan kegiatan
via online hari ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang sudah disampaikan oleh kakak pendamping dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa demi Kristus pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua,